Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Server-Side Request Forgery atau SSRF. Rencananya, bab ini, SSRF ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah basic-nya, kemudian yang kedua adalah tingkat intermediate-nya. Mari kita cek dulu di bagian satunya. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam materi SSRF, ada sedikit disclaimer dari kami bahwa semua konten dari Cyberkarta itu bertujuan untuk pendidikan di bidang cybersecurity. Tolong gunakan kemampuan cybersecurity teman-teman secara bertanggung jawab. Mari kita masuk ke materi. Sebelumnya kita bahas dulu atau kita omongkan dulu apa yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang book SSRF itu sendiri. Yang kedua, ada serangan SSRF terhadap server itu sendiri. Yang ketiga, ada serangan SSRF kepada server lain. Yang keempat, menembus filter dengan mengelabui blocklist dan allow list. Oh, yang pertama, apa itu SSRF? SSRF ini adalah sebuah bug atau vulnerability yang biasanya bounty-nya itu bermacam-macam, tergantung impact-nya atau tergantung dampak dari serangan SSRF ini. SSRF adalah sebuah bug yang memperbolehkan penyerang untuk memanipulasi web server untuk mengirimkan HTTP request kepada sembarang domain. Jadi dia bisa mengirimkan HTTP request kepada server lain. Nah, server ini karena bisa diperintahkan untuk mengirim data atau mengirim traffic kepada server lain, jadinya terkadang di sini bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif pula. Sebelum melihat dampaknya, kita lihat ilustrasi dari SSRF ini. Yang pertama, seorang hacker atau cracker ingin mengambil data dari server presensi dari satu perusahaan. Server presensi itu berisi tentang data orang yang datang dan orang yang bolos kerja pada hari itu. Lalu ternyata si hacker tidak bisa masuk langsung menuju ke server presensi karena di situ ada sebuah firewall. Jadi memang server presensi hanya boleh diakses oleh internal jaringan. Si hacker bisa mengakses server presensi dengan melalui server web yang ada pada perusahaan tersebut. Biasanya server web dari perusahaan ini dia akan terhubung dengan jaringan internal yang sama dengan server presensi, sehingga si server web, maksud saya si hacker bisa menyuruh server web ini untuk mengambil data ke server presensi, kemudian mengembalikan responnya kepada hacker, dan akhirnya mendapatkan informasi sensitif berupa nama, jam masuk, dan jam pulang kantor. Akibat dari SSRF ini, seperti contoh tadi, pastinya adalah terbacanya informasi-informasi sensitif. Yang kedua, eksekusi perintah dari sumber yang tidak terautorisasi. Yang ketiga, bahkan pada beberapa kondisi dapat menyebabkan remote code execution atau RCE. Kalau sebuah bug RCE ini dilaporkan, biasanya mendapatkan bounty yang cukup fantastis. Jenis yang pertama adalah SSRF terhadap server itu sendiri. Jadi, maksudnya di sini adalah dia menyerang server itu sendiri atau dia menyerang layanan itu sendiri. Metodenya adalah mencari parameter yang vulnerable terhadap serangan SSRF. Yang kedua, memberikan URL dengan alamat loopback atau alamat server itu sendiri. Contohnya adalah 127.0.0.1 atau localhost. Nah, mari kita masuk ke dalam labnya. Untuk linknya bisa teman-teman akses di dalam kolom deskripsi. Jadi teman-teman kalau udah ngeklik link di deskripsi, nanti teman-teman masuk ke dalam halaman ini. Swigger ini, lab basic SSRF terhadap server itu sendiri. Jadi nanti tinggal klik aja akses labnya, kemudian siapkan burp suite, dan kita mulai labnya. Seperti biasa, kita gunakan setting
tanpa intercept ya dari proxy. Nanti interceptnya dipastikan off ya, supaya nanti kita lebih smooth dalam melakukan web application penetration testing ini. Jadi berdasarkan yang tadi sudah kita bahas, ini terhadap server sendiri ya, kita perlu ketahui bahwa ada beberapa keyword di sini, yaitu localhost ataupun alamat IP loopback dari server itu sendiri. Jadi maksud saya adalah 127.0.0.1. Jadi di sini kita mulai aja untuk labnya. Kita ambil salah satu item di sini. Kemudian kita coba cek stok di sini. Kita bisa pilih yang mana aja. Kemudian di cek stok. Setelah kita klik, lalu muncul berapa unitnya ya. Di London ada 731 unit. Kita bisa cek lagi di bagian tab proxy, kemudian HTTP history. Kemudian kita cek mana sih yang merupakan fungsi dari tombol cek stok ini di HTTP history. Kalau saya lihat-lihat ya, di sini di tempat saya nomor 102 ini adalah tentang produk ID. Berarti saat kita ngeklik link ini, kita ngeklik link menuju ke halaman ini. Kemudian di sini ada beberapa JavaScript yang dikirimkan. Di sini lab header-nya. Kemudian di sini baru ada post request product stock. Kemudian kita lihat di sini ada stock API. Jadi ini menggunakan API untuk merequest ke service lain atau ke bagian lain dari server ini yang mengetahui jumlah dari stok di London. Oke, jadi kita bisa masukkan ini, diklik kanan, kemudian send to repeater. Coba kita mainkan dengan full screen di sini. Nah, lalu di sini kita coba menggunakan HTTP localhost. Kemudian ada syaratnya nggak ya? Oh, admin. Kemudian delete Carlos ya. Coba kita mulai dari HTTP localhost dulu. Nah, ini oke sepertinya. Di sini kita bisa render response-nya ya. Jadi direnderkan oleh si Burp Suite supaya melihat ya. Di sini terlihat ada admin panel. Kita coba masuk ke admin panel-nya. Kita send lagi. Dan di sini kita bisa mendelete user Carlos untuk menyelesaikan tantangan dari lab ini. Coba kita lihat ya untuk cara untuk delete user Carlos di sini. Kita bisa search aja ya, misalkan menggunakan tombol search di bawah ini, kita search Carlos seperti ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini ada satu area ya, areanya Carlos di sini. Kemudian di sini ada tombol ya untuk mendelete username Carlos. Kita kopikan aja. Berarti dari admin ini ya. Atau kita bisa tuliskan manual aja. Delete username Carlos. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita kirimkan. Oke. Kalau misalkan itu sudah selesai, nanti udah ada congratulations, you solved the lab. Jadi kita udah berhasil menyelesaikan lab ini dan user Carlos itu udah di-delete tanpa kita harus tahu username atau password milik adminnya. Mari kita lanjut ke yang kedua, yaitu serangan SSRF yang ditujukan kepada server lain. Metodenya sama seperti sebelumnya, yaitu mencari parameter yang vulnerable terhadap serangan SSRF. Memberikan URL dengan IP private. Contoh dari IP private ini adalah 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Jenis yang kedua ada yang 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255.
Jenis yang ketiga, ini jenis yang addressnya paling banyak, yaitu 10.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Mari kita masuk ke lab SSRF yang kedua. Teman-teman bisa akses labnya di dalam kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke dalam lab yang kedua. Di sini seperti halnya lab yang pertama, kita akan menyerang menggunakan SSRF, namun kita akan menarget ke sistem lain yang ada pada jaringan milik web server tersebut. Jadi serangannya tidak ditujukan kepada server itu. Mari kita coba untuk serangan SSRF ini. Setelah teman-teman mengakses link pada deskripsi, nanti teman-teman akan masuk ke dalam halaman ini, halaman untuk mengakses. Nanti teman-teman tinggal akses labnya. Kemudian teman-teman akan masuk ke dalam Web Security Academy Shop lagi. Dipastikan aja juga Burp Suite dalam kondisi intercept off supaya lebih smooth. Nah, coba kita masuk ke dalam sini, salah satu item seperti halnya tadi, lab pertama. Kemudian kita coba cek stok dari lokasi yang berbeda di Paris contohnya. Di sini kita akan melakukan scanning terhadap internal IP ya di 192.168.0.x. Kemudian pada port 8080. Nanti kita mendelete user Carlos lagi. Oleh karena itu, kalau dilihat dari lab ini, kita harusnya udah langsung sadar bahwa kita akan menggunakan burp intruder. Coba kita lihat di sini seperti halnya tadi, kita cari produk stoknya. Kemudian di sini ada stok API lagi, seperti halnya yang tadi. Kemudian kita masukkan aja di sini send to intruder ya. Kemudian kita clear. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata stok API-nya mengarah ke salah satu alamat IP private ya 192.168.0.1 pada port 8080. Nah, coba kita ganti di sini 192.168.0.0, kemudian pada port 8080. Kemudian kita coba lihat lagi syaratnya ya. Nah, mungkin seperti ini udah bisa. Kita blok di yang terakhirnya ya, karena di sini titik X ya, artinya kita ingin mengganti ini dari alamat IP yang ada. X ini diganti pada alamat IP yang ada. Maksudnya dari 0 sampai 255. Kita coba. Seperti itu. Kita add dollar di kanan ini, add dollar. Kemudian barulah kita masuk ke dalam tab payload. Di dalam tab payload ini kita bisa memilih numbers atau angka. Ini mulai dari 1 hingga 255, stepnya kita buat 1. Terus dipastikan aja sequential ya supaya urut dan memudahkan kita. Lalu kita baru start attack setelah itu. Untuk Burp Suite Community Edition di sini mungkin ada sedikit limitasi. Artinya prosesnya ini nggak secepat Burp profesional. Mari kita tunggu ya sampai ini selesai. Ya, jadi setelah menunggu beberapa saat, nanti teman-teman akan mendapati bahwa si Burp Suite ini mengirimkan payload mulai dari angka 0 yang di sini sampai dengan angka 255. Di tempat saya ini belum selesai ya, tapi udah ada tanda-tanda bahwa ketemu satu sistem yang bisa diakses dengan mengirimkan parameter stok API ini. Caranya untuk mengetahui ya, di sini kita lihat ya, mayoritas statusnya adalah 500. Nanti kita cari status yang berbeda dari yang lainnya. Jadi kita bisa tahu ya, yang pertama dari statusnya atau dari length-nya atau dari panjangnya. Ya, kita coba lihat dulu dari statusnya ya.
Di sini 10400 kita bisa lihat responnya. Di sini ternyata invalid stock check URL. Di sini missing parameter, artinya yang satu itu kan yang sebenarnya dipakai tadinya. Dipakai untuk ngecek stok API sebenarnya. Sedangkan di sini ada yang 404 statusnya not found. Nah, mungkin di sini ada sesuatu ya di IP address .204. Nah, kita akan memulai serangan dari IP address 204 ini. Jadi di sini kita klik kanan, send to repeater aja. Kemudian IP address-nya di sini kita ganti .0.204, kemudian /admin seperti ini. Kemudian saat di send, ini kita dapati juga sudah oke. Kita coba render kayak apa sih? Nah, ternyata kita temukan bahwa di sini kita bisa mendelete user Carlos. Seperti halnya tadi, kita lihat aja cara untuk mendelete user Carlos. Kita search Carlos di sini. Caranya adalah delete tanda tanya atau dengan menggunakan parameter username Carlos. Seperti ini ya. Kemudian kita send. Dan hasilnya adalah found. Saat kita coba cek, kita udah menyelesaikan lab ini karena kita udah berhasil mendelete user Carlos tanpa harus login sebagai administrator. Yang selanjutnya adalah menembus blocklist. Terkadang server menerapkan sistem pertahanan yang memfilter beberapa input yang dimasukkan oleh user. Blocklist atau yang dulunya disebut dengan blacklist adalah proses memfilter input yang dimasukkan oleh user dengan melarang karakter-karakter tertentu. Web server biasanya melakukan blocklist saat dia membaca atau memparsing terhadap input yang diberikan. Metodenya di sini seperti halnya tadi, mencari parameter vulnerable, kemudian memberikan argumen loopback address, contohnya 127.0.0.1 atau localhost. Apabila tidak bekerja, mungkin server menerapkan blocklist terhadap input 127.0.0.1 atau localhost. Jadi kita sebaiknya menggunakan representasi lain dari ini. Contoh dari representasi lainnya adalah 213.0706433. Ini adalah bentuk desimal dari 127.0.0.1. Kemudian 127.1 ini adalah versi singkatnya. Dan 0177.000.000.001. Ini adalah bentuk oktal dari 127.0.0.1. Mari kita kerjakan lab SSRF yang ketiga. Linknya dapat diakses oleh teman-teman melalui kolom deskripsi ya. Oke, ada kalanya saat kita melakukan testing terhadap satu web, itu ada metode pertahanan tertentu yang dibuat ada di web servernya. Nah, emang itu idealnya seperti itu, dan sekarang kalau kita melakukan web application penetration testing, pastinya sudah ada pertahanan terlebih dahulu, di mana tugasnya dari penetration tester nanti menembus pertahanan tersebut. Salah satu jenis pertahanan yang sering digunakan adalah blacklist atau blocklist. Nah, di sini akan saya praktekkan bagaimana cara menembus SSRF, menembus pertahanan SSRF yang sudah dilakukan filtering dengan menerapkan blocklist. Jadi silahkan masuk melalui link lab di deskripsi. Kemudian kalau sudah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Seperti halnya serangan SSRF yang lain, kita lihat bagian mana, parameter mana yang ini ya, yang vulnerable terhadap serangan tersebut. Di sini kita bisa cek pada cek stok. Oh iya, jangan lupa untuk menyalakan burp suite-nya ya. Sudah menyalakan burp suite-nya, sudah terhubung, kemudian intercept-nya dibuat off, baru kita melakukan ini ya, di cek stok ini ya. Kemudian setelah itu kita
masuk ke tab HTTP history. Di sini ada cek produk stoknya. Yang di sini post message seperti halnya praktikum-praktikum yang sebelumnya. Kemudian kita coba ini send ke pada repeater. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan koneksi dengan menggunakan parameter stock API kepada localhost. Coba kita lihat ya requirement-nya. Localhost admin aja gitu ya. Slash admin atau localhost dulu supaya melihat responnya seperti apa ya. Ternyata diblokir karena security reason ya. Kemudian kalau kita coba slash admin, ya ternyata juga diblokir. Kita bisa gunakan representasi lain dari localhost seperti ini. Nah, ini diblokir lagi. Dan ini juga diblokir. Oke, jadi kalau teman-teman udah ngikutin PPT-nya tadi, kita udah punya banyak list ya, yang menandakan banyak representasi dari localhost itu. Contohnya adalah seperti ini ya. Ada 213.07.06.433 yang ini merupakan bentuk desimal dari 127.0.0.1. Terus ada bentuk oktalnya di sini 0177.00000001 bentuk oktalnya. Kemudian di sini ada bentuk singkatnya 127.0.1. Kemudian ada 127.1 dan di sini ada bentuk heksadesimal, di sini juga bentuk heksadesimal. Oke, mari kita coba dengan menggunakan payload ini. Misalkan kita coba yang 127.0.1 seperti ini ya. Oke, wah ini kita berhasil ya. Kita berhasil masuk ke dalam adminnya ya. Kita lihat ini berhasil ya menembus filtering blocklistnya. Kita lihat di sini ada admin panel. Coba kita masuk ke dalam admin panelnya. Nah, ternyata ini diblokir. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kata adminnya. Kita bisa menggunakan tools seperti CyberChef. Nah, nanti kita lihat di sini bentuk heksadesimal dari huruf yang berada pada adminnya. Jadi di sini ke heksadesimal ya, huruf A gini, 61 ya, A. Kemudian kita representasikan itu coba dalam URL encoding, jadi %61. Jadi seperti ini ya, %61 DMIN. Jadi A-nya udah direpresentasikan dengan ini. Coba kita send. Nah, di sini masih belum bisa. Bagaimana kalau kita double encoding? Double encoding artinya persennya kita buat menjadi encoding ini juga heksadesimal juga. Jadi kalau di persen seperti ini 25 ya. Kemudian A gini ya. Nah, jadi seperti ini ya. 2561 ya. Persennya kita buat menjadi 2561 ya, persennya nanti tetap ada untuk menandakan di sini bahwa kita menggunakan double URL encoding. Kita send. Dan ternyata kita menemukan di sini user Carlos dan kita bisa mendelete-nya dengan cara yang sama.
Carlos di sini. Caranya adalah /admin delete parameter username sama dengan Carlos. Lalu kita send. Nah, baru. Dan akhirnya kita berhasil menyelesaikan lab ini. Tandanya adalah ini ya, congratulations you solved the lab. Selanjutnya adalah menembus allow list. Seperti halnya blacklist atau blocklist yang tadi udah kita bahas, allow list juga merupakan proses filtering karakter. Allow list atau yang dulu sering dikenal dengan whitelist adalah proses memfilter input yang dimasukkan oleh user dengan hanya memperbolehkan karakter-karakter tertentu. Proses kontrolnya jika dibandingkan dengan blocklist itu sangat jauh lebih ketat sehingga dari sisi hackernya membutuhkan usaha ekstra untuk menembusnya. Metodenya untuk menembus allow list bisa melalui sifat dari URL parsing. Seperti halnya beberapa lab sebelumnya, yaitu mencari parameter yang vulnerable terhadap serangan SSRF. Kemudian mencoba target dari SSRF, apakah server itu sendiri atau server lain. Apabila tidak bekerja, mungkin server menerapkan allow list. Allow list ini terkadang dapat ditembus dengan bermain-main atau mengubah-ubah posisi dari URL dengan memanfaatkan kelemahan dari URL parsing. Misalkan yang pertama, menggunakan embed credential. Kita bisa menggunakan URL asli @target serangan. Atau menggunakan URL fragmentation atau URL fragment yang biasa digunakan untuk mengambil halaman tertentu pada suatu web dengan menerapkan memposisikan target serangan pagar URL asli. Atau bisa menggunakan hierarki pada penamaan domain, yaitu URL asli .target serangan. Mari kita cek lab SSRF nomor 4. Linknya dapat diakses pada kolom deskripsi. Di samping blacklist atau blocklist, ada satu metode filtering lagi yang jauh lebih kuat daripadanya, yaitu yang bernama whitelist atau yang sekarang disebut dengan allow list. Jadi, mari kita coba membypass filtering SSRF dengan menggunakan allow list. Silahkan diakses link labnya melalui kolom deskripsi dan disiapkan burp suite. Siapkan proxinya dalam kondisi intercept off supaya lebih smooth. Oke, kalau sudah siap, mari kita selesaikan tantangan dari lab ini. Pada We Like to Shop ini, Web Security Academy, pilihlah satu item yang mana akan kita cari sebuah parameter yang bisa digunakan untuk SSRF. Coba cek stoknya di sini. Cek stok di London dicoba. Lalu kita lihat di tab proxy, kemudian HTTP history. Di sini ada satu post request yaitu product stock. Di sini seperti biasa ya, seperti praktikum yang lalu. Itu ada stock API yang mana dia sekarang menunjuk ke stock.weliketoshop.net. Kemudian port 8080. Kita send ini ke repeater. Jadi mungkin kita coba menggunakan localhost seperti ini ya, HTTP localhost. Kita coba kirimkan request-nya dan ternyata di sini ada sebuah error message atau ada sebuah pesan error yang menunjukkan kita harus menggunakan stock.weliketoshop.net URL ini untuk dimasukkan ke dalam stock API. Jadi disinilah yang dinamakan allow list atau whitelist. Dan di sini untuk menembusnya biasanya berbeda-beda tiap teknologi ya. Tiap teknologi webnya, frameworknya bisa berbeda-beda.
Kemudian ini juga udah ada sedikit catatan ya. Jadi untuk beberapa yang bisa kita gunakan, misalkan yang pertama embed credential menggunakan URL asli @ URL jahat. Jadi seperti ini, jadinya stock we like to shop.net ini kita masukkan di bagian yang pertama ya, ini URL aslinya stock we like .net, kemudian add URL jahatnya kita ingin masuk ke localhost. Nah, di sini nggak ketembus. Kita bisa coba yang lainnya. Misalkan yang kedua nih, menggunakan URL fragmenting. Nah, di sini pernah lihat kan, URL fragmenting ini adalah digunakan apabila kita ingin merujuk ke satu bagian pada satu website, pada satu halaman website. Ini juga nggak tembus. Atau kita ingin lihat seperti ini, localhost @ stock we like to shop.net. Jadi ini seakan-akan seperti alamat email. Biasanya bisa tembus. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Ini ada 500 internal error, berbeda dengan tadi. Artinya kita dapati bahwa si sistem membaca ini membaca request ini berasal dari menuju ke stock we like to shop.net. Jadi kita bisa bermain mulai pada stock API ini. Misalkan kita tambahkan fragmentasi seperti ini menggunakan URL fragmenting. Jadi kita menggunakan tipe yang combination ini ya. Ternyata di sini muncul ke 400, ini lagi error 400 lagi. Ini error yang sama dengan yang lainnya. Nah, bedanya tadi dengan yang ini, dengan yang add, ini errornya adalah error 500. Nah, artinya di sini kita udah menemukan sesuatu. Mungkin dia tidak menerima inputan pagar. Artinya kita harus melakukan yang namanya, kita coba lakukan yang namanya URL encoding. Bisa masuk ke CyberChef. Nah, CyberChef di sini, ini adalah satu tools yang sangat powerful untuk bermain-main dengan base 64, hexadesimal, kemudian URL encoding maupun decoding. Mari kita coba URL encoding dari pagar. %23. Coba kita masukkan di sini %23 seperti itu. Kita send. Ini masih belum berhasil ya. Coba kita double encoding di sini. %23 kita encoding lagi menjadi %2523. %2523. Oke. Coba kita send. Nah, barulah di sini kita menemukan pesan bahwa kita bisa masuk melalui ini ya. Kalau kita render hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini kita dapati satu admin panel di sini yang bisa kita gunakan nanti untuk mendelete user Carlos. Baik, kita berarti udah bisa masuk ke halaman adminnya tentu saja dengan /admin seperti ini. Kemudian kita cari username Carlos melalui kolom search. Kemudian di sini kalau kita render, di situ ada tombol delete untuk mendelete user Carlos, tapi kita nggak bisa klik di sini karena ini berupa renderannya dari Burp Suite aja. Kita bisa lakukan itu, kita bisa requestkan itu dari server dengan admin/delete username sama dengan Carlos seperti ini ya.
Kemudian kita kirimkan request ini. Nah, kita udah menyelesaikan lab ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang SSRF. Semoga dapat teman-teman gunakan ilmunya secara baik-baik dan semoga teman-teman bisa mendapatkan bounty dari bug ini. Ingat disclaimer kami mengajarkan cybersecurity untuk pendidikan bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Jadi gunakan kemampuan cybersecurity teman-teman untuk membantu komunitas dan membantu yang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.